Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Seru, cara belajar yang menyenangkan. Di video kali ini kita bahas yuk tentang masyarakat di daerahku. Seperti apa ya? Yuk kita bahas. Perkembangan kebudayaan seperti kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, serta kekayaan alam suatu daerah dapat mempengaruhi perkembangan daerah itu sendiri loh. Seperti perilaku masyarakat, cara berbicara, gaya berpakaian, gaya hidup, dan pekerjaan. Nah, perkembangan budaya tersebut kemudian memunculkan istilah asimilasi dan alkulturasi. Kamu udah pernah dengar belum istilah ini? Pertama, kita bahas dulu yuk apa itu asimilasi. Asimilasi adalah penyatuan atau pembauran dua kebudayaan asli menjadi kebudayaan baru. Biasanya terjadi karena adanya interaksi dalam waktu yang lama sehingga menghasilkan kebudayaan campuran. Nah, contoh asimilasi diantaranya musik dangdut. Kamu udah pernah dengar belum musik dangdut? Nah, musik dangdut merupakan perpaduan dari musik Melayu, India, dan Arab loh. Selain itu ada juga bumbu masakan seperti masakan Padang yang berasal dari asimilasi budaya Melayu dan Minangkabau. Selanjutnya kita bahas yuk apa itu alkulturasi. Alkulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih. Biasanya muncul karena masuknya unsur budaya asing di suatu daerah. Nah, contoh alkulturasi diantaranya musik gambang kromong atau orkestra khas Jakarta yang merupakan perpaduan dari musik Tionghoa, serta wayang yang merupakan pencampuran budaya antara Jawa dan India. Kamu lebih suka nonton apa? Gambang kromong atau wayang? Lalu apa ya beda dari keduanya? Perbedaan antara asimilasi dan alkulturasi terletak dari munculnya kebudayaan baru atau tidak. Alkulturasi hanya menggabungkan dua unsur budaya, sedangkan asimilasi akan menghasilkan budaya baru. Pekerjaan pada zaman dahulu dan sekarang juga mengalami banyak perubahan loh. Selanjutnya kita bahas yuk pekerjaan apa aja ya yang ada di Indonesia. Nah, mata pencaharian dominan masyarakat di suatu daerah umumnya ditentukan dari kenampakan atau bentang alam daerah tersebut. Seperti halnya pekerjaan pada zaman dahulu yang memanfaatkan kekayaan alam di sekitarnya. Seperti apa aja ya contohnya? Yuk kita bahas. Berikut beberapa jenis pekerjaan yang ada pada zaman dahulu, seperti peternak, petani, nelayan, kolektor lintah yang ada pada tahun 1800-an, dan atau tukang pengingat waktu. Kamu tahu tidak, dari pekerjaan tersebut dua diantaranya sudah punah loh dan tidak dikerjakan lagi. Ada pula beberapa pekerjaan yang ada sejak zaman dahulu tapi masih bertahan hingga saat ini, seperti penjahit, petani, pembuat alat, pemburu, dan tukang bangunan. Beragam faktor seperti teknologi, perubahan iklim, dan perubahan minat membuat beberapa pekerjaan pada zaman dahulu mulai punah atau tidak dilakukan lagi, sehingga muncul jenis pekerjaan baru yang dapat dilakukan kapan dan dimanapun, seperti content creator, social media specialist, copywriting, data analis, dan desain grafis. Kamu ada yang mau tidak jadi seperti ini? Pernahkah kamu bercita-cita menjadi polisi atau dokter? Nah, polisi dan dokter bukan pekerjaan zaman dulu loh, melainkan pekerjaan yang masih ada hingga saat ini. Letak geografis Indonesia yang beragam memunculkan pembagian wilayah di Indonesia yang terdiri dari dataran tinggi seperti pegunungan dan perbukitan, dataran rendah seperti pantai, laut dan sungai, dan perkotaan. Lalu ada jenis pekerjaan apa saja yang ada di sana? Yuk kita bahas. Dataran tinggi adalah wilayah dataran yang luas, relatif datar dengan udara yang sejuk, dan terletak di ketinggian 300 hingga 1500 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Pekerjaan yang ada pada dataran tinggi diantaranya petani kebun, teh, kopi, dan cengkeh. Dan juga ada peternak seperti domba, kuda, dan sapi. Selanjutnya dataran rendah.
yaitu wilayah dataran yang luas, relatif rendah, dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut atau MDPL, serta udaranya terasa panas. Nah, pekerjaan yang ada pada dataran rendah diantaranya petani sawah seperti padi, kelapa sawit, karet, singkong, tebu, dan pisang, serta nelayan. Nah, banyak ikan nih. Yang terakhir ada perkotaan. Perkotaan merupakan daerah yang menjadi pusat pemukiman dan kegiatan penduduk loh. Pusat perkotaan biasanya berada di dataran rendah. Pekerjaan yang ada pada daerah perkotaan diantaranya pedagang, karyawan pabrik atau swasta, dan masinis. Nah, dampak masuknya budaya asing serta pendatang dari berbagai wilayah tidak hanya mempengaruhi pekerjaan masyarakatnya saja, namun juga menimbulkan tantangan seperti kebutuhan tempat tinggal dan masalah lingkungan, diantaranya sampah. Yuk kita jaga lingkungan. Mari memanfaatkan sebaik mungkin perkembangan zaman yang ada dengan kegiatan positif untuk masa depan yang lebih baik. Nah, itu dia masyarakat di daerahku. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!